Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku semuanya kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat semua selalu ya. Yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang ada tugas keluar semoga semuanya dilancarkan. Anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Nah, pernahkah kalian merasa bingung? Kenapa saat berbicara di alam terbuka, suaramu itu bisa terdengar sampai jauh? Apalagi kalau kamu berada di atas gunung. Suara lantang dari penduduk bisa terdengar sampai puncak gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya karakteristik dari gelombang bunyi. Penasaran? Yuk kita belajar mengenai konsep gelombang bunyi bersama-sama. Nah, apa ya yang dimaksud dengan gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, infrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, frekuensi inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Kemudian macam yang ketiga, ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Jadi hewan yang dapat mendengarkan gelombang bunyi ini yaitu gelombang ultrasonik. Anak-anakku semuanya, lebih detailnya mari kita masuk ke slide selanjutnya. Gelombang bunyi adalah getaran yang merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat lainnya dan dapat didengarkan oleh telinga manusia. Gelombang bunyi terbentuk karena adanya perubahan tekanan di medium yang merambat yang kemudian menghasilkan gelombang longitudinal. Nah, apa itu cepat rambat bunyi? Cepat rambat bunyi adalah kecepatan perambatan gelombang bunyi dalam suatu medium. Kecepatan ini tergantung pada jenis medium yang merambatkan gelombang bunyi tersebut. Pada umumnya, gelombang bunyi merambat itu lebih cepat pada medium yang padat dibandingkan dengan medium cair ataupun gas. Hal ini disebabkan karena molekul dalam medium padat lebih rapat, jadi saling terhubung dengan kuat, sehingga dapat merambatkan gelombang dengan lebih cepat. Nah, rumus cepat rambat bunyi atau kecepatan ya. Jadi V itu sama dengan lambda dikali F. Sama halnya rumus yang sudah diketahui pada pembahasan kemarin, pada gelombang mekanik kemarin, bahwa V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi, di mana V adalah cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, kemudian panjang gelombang bunyi atau lambda dalam satuan meter, dan F-nya adalah frekuensi dalam satuan Hz. Nah, terdapat 3 jenis medium yang dapat merambatkan gelombang bunyi, yaitu zat cair, zat padat, dan zat udara. Nah, cepat rambat bunyi dalam zat cair itu dinyatakan dengan V sama dengan akar dari beta dibagi dengan rho, di mana V adalah cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon, kemudian B adalah modulus bulk dalam satuan Newton per meter persegi, dan rho adalah massa jenis zat cair yang dilewati dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Kemudian untuk cepat rambat bunyi dalam zat padat dirumuskan
bahwa V itu sama dengan akar dari E dibagi dengan rho, di mana E adalah modulus Young, sedangkan rho adalah massa jenis zat cairnya. Selanjutnya persamaan untuk menentukan cepat rambat bunyi di udara. Nah, ini di sini ada V sama dengan akar dari gamma dikalikan dengan R dikalikan dengan T dibagi dengan MR. Jadi gamma adalah tetapan Laplace, R-nya tetapan gas umum, T-nya adalah suhu mutlak dalam Kelvin, dan MR-nya adalah massa molekul relatif. Tema selanjutnya yaitu tentang dawai dan pipa organa. Prinsip gelombang bunyi pada dawai itu didasarkan pada getaran fisik yang terjadi pada dawai ketika dipetik, digesek, ataupun dipukul. Ketika dawai digetarkan, ia akan bergetar bolak-balik dengan pola tertentu yang menghasilkan bahwa gelombang bunyi yang terdiri dari osilasi tekanan dan kecepatan di udara di sekitarnya. Frekuensi getaran dawai itu akan menentukan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan, di mana semakin cepat getaran dawai, maka semakin tinggi pula frekuensi dan semakin tinggi pula nada yang dihasilkan. Jadi yang akan kita bahas hal yang menimbulkan suara di sini nanti ada dua macam. Yang pertama dawai atau senar, dan nanti yang kedua adalah pipa organa. Nah, yang pertama tentang dawai atau senar yang merupakan penghasil bunyi berupa seutas tali yang terikat di kedua ujungnya. Di sini bisa kita lihat ada nada dasar, jadi ada 2 simpul dan 1 perut. Coba kita perhatikan, di situ hanya ada 1 perut namun memiliki 2 simpul. Kembali ke konsep tentang getaran ataupun gelombang, apabila 1 gelombang itu merupakan atau memiliki 1 perut dan 1 lembah. Nah, untuk nada dasar di sini hanya memiliki 1 perut saja, yang artinya hanya ada setengah dari lambda atau setengah dari panjang gelombangnya. Dengan kata lain, di situ L-nya adalah setengah lambda, atau lambda itu sama dengan 2 kali L. Karena tadi saya katakan bahwa 1 lambda itu ada 1 perut, ada 1 lembah. Lah nek mung punya 1 perut, artinya lambda-nya itu hanya separuhnya. Atau dengan kata lain, karena cepat rambat atau V itu sama dengan lambda F, di mana lambda itu ada 2L, maka untuk frekuensinya bisa kita hitung dengan F0 nada dasar, frekuensi nada dasar itu sama dengan V dibagi dengan 2L, di mana V-nya adalah cepat rambat gelombangnya, kemudian L-nya adalah panjangnya, LE, dan FV adalah frekuensinya. Itu pada nada dasar. Selanjutnya untuk nada atas pertama. Nah, kalau tadi nada dasar itu hanya punya 1 perut, maka untuk nada atas pertama di sini memiliki 1 perut 1 lembah. Jadi untuk L-nya itu sama dengan panjang gelombang. Memiliki 3 simpul dan 2 perut.
L sama dengan lambda untuk nada atas pertama. Atau F1 sama dengan V dibagi L. Sedangkan nada atas kedua berarti ditambah satu perut lagi. Kalau tadi nada dasar itu satu perut, nada atas pertama 2 perut, nada atas kedua itu 3 perut, dan nanti selanjutnya tinggal nambah misalkan nada atas ketiga, berarti perutnya ada 4. Jadi kalau nada atas kedua itu memiliki 3 simpul dan eh, ada 4 simpul dan 3 perut. L-nya ada 3/2 lambda atau 1,5 lambda di situ. Maka untuk F2-nya dari V sama dengan lambda F diambil dari persamaan itu, maka untuk F2-nya maka 3V dibagi dengan 2L. Dari beberapa persamaan tentang frekuensi tadi, kita bisa membuat perbandingan. Jadi frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua. Dari F0 banding F1 banding F2 sama dengan V dibagi dengan 2L banding V per L banding 3V per 2L. Di mana V dan L-nya kita coret sehingga tinggal 1 banding 2 banding 3. Atau Fn sama dengan N plus 1 dikali V dibagi dengan 2L. Di mana nilai N-nya dimulai dari 0, tadi nada dasar. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini pipa organa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah pipa organa terbuka. Mengapa disebut terbuka? Karena pipa organa ini salah satu jenis pipa yang memiliki sisi terbuka pada ujungnya. Jadi ketika ditiup, udara akan masuk ke dalam pipa dan mengalami resonansi pada bagian dalam pipa yang kosong. Hal ini menghasilkan gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu yang terdengar sebagai nada pada alat musik organa. Nah, pipa organa terbuka di sini juga dapat kita gunakan untuk menciptakan efek suara yang berbeda-beda pada musik organa dengan memainkan nada-nada tertentu pada waktu yang tepat. Nah, untuk pipa organa terbuka, kalian bisa menghitung dengan persamaan bahwa Fn itu sama dengan N ditambah 1 dikali dengan V dibagi dengan 2L. Di mana untuk keterangannya sudah tertera pada slide. Jenis pipa organa selanjutnya adalah tertutup. Kalau tadi itu ada pipa organa terbuka, sekarang ada pipa organa tertutup. Mengapa disebut tertutup? Jadi pipa organa tertutup itu adalah sebuah instrumen musik tiup aerofon yang terdiri dari pipa berbentuk tabung dengan lubang-lubang di sisi atasnya. Instrumen ini sering digunakan dalam musik gereja dan musik klasik. Tertutup mengacu pada fakta bahwa lubang di ujung pipa itu tertutup oleh bibir pemain saat dimainkan, sehingga akan menghasilkan suara yang berbeda dengan pipa yang memiliki lubang terbuka. Instrumen ini memiliki hubungan dengan gelombang bunyi karena karakteristiknya mempengaruhi pembentukan harmonik dan frekuensi dasar yang dihasilkan,
serta kualitas suara yang dihasilkan. Jadi frekuensi pipa organa tertutup ini tergantung pada panjang dan diameter pipa serta kecepatan getaran udara di dalam pipa. Jadi bedanya itu antara pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, untuk rumus pipa organa tertutup, jadi kalian bisa menghitung dengan Fn sama dengan 2N ditambah 1 dikalikan dengan V dibagi dengan 4L. Kalian bisa melihat perbedaannya antara pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jadi dari segi pengertian dan juga dari segi rumus untuk menentukan frekuensi dasarnya. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang taraf intensitas bunyi. Apa itu taraf intensitas bunyi? Taraf intensitas bunyi adalah ukuran intensitas bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel atau dB untuk menyesuaikan respon pendengaran manusia terhadap frekuensi tertentu dalam rentang 20 Hz hingga 20 kHz. Jadi taraf intensitas bunyi itu dibuat untuk mengukur intensitas bunyi yang lebih akurat dalam kehidupan sehari-hari. Karena respon pendengaran manusia terhadap berbagai frekuensi bunyi itu berbeda-beda. Nah, kalian bisa menghitung besar taraf intensitas bunyi dengan persamaan TI sama dengan 10 log I dibagi dengan I0, di mana TI adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel, kemudian I intensitas bunyi dalam satuan watt per meter persegi, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran atau I0 itu memiliki nilai 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Selanjutnya adalah efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang jika sumber atau penerima gerak relatif terhadap medium yang merambatkan gelombang tersebut. Efek ini terjadi pada semua jenis gelombang seperti gelombang suara, gelombang elektromagnetik, dan juga gelombang air. Jadi efek Doppler ini tentunya sering kalian temui. Jadi kalian baru berdiri di pinggir jalan. Kemudian tiba-tiba ada mobil lewat, dengan suara yang sangat keras. Maka kalian akan bisa menghitung berapa frekuensi dari suara mobil yang kamu dengar tadi ataupun sebaliknya. Untuk efek Doppler, kita bisa menghitung dengan persamaan bahwa Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V di plus minus Vs dikali dengan Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar, kemudian Fs adalah frekuensi dari sumber bunyi, Vp kecepatan pendengar, dan Vs-nya adalah kecepatan sumber bunyi, kemudian V adalah cepat rambat di udara. Nah, untuk contoh soalnya kalian bisa mempelajari. Di situ saya sudah sampaikan ada soal, kemudian juga ada jawaban, ada contoh soal yang sederhana. Demikian anak-anakku pembahasan kita tentang gelombang bunyi
yang mungkin Bu Evi hanya bisa mengingatkan kembali karena tentunya materi gelombang bunyi sudah kalian pelajari di saat kalian masih duduk di bangku SMP. Demikian anak-anakku semuanya, materi tentang gelombang bunyi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum.